lebih unggul nih cara statsnya, tapi Cars ya pakai Esmeralda berarti cici gold lane dari CV. Nih, ini fun fact nih ya, lihat romernya lebih kaya 200 Iya. dibandingkan kan teman-teman yang lain. Itu memang kelebihan nomor di awal kan. Iya benar, Itu benar. nggak ikut clear loh. Bayangkan kalau dia ikut clear di gold lane. Ya, makanya kayak menurutku sekarang romer-romer yang memang bisa jadi damage itu bagus sekali. Ke-mention terus dari Omawa di panggung sampai sekarang juga ada dia. Dan kepick juga langsung kan, diambil juga. Tapi ya gue penasaran cicinya CV. Oh. Ada satu user row menuju ke arah Baloy masih aman tapi. Ya masih lancar aja. Cuma ya level 4-nya ini nanti seperti apa kan kita lihat juga. Cuma masih dengan basic aman ternyata. Walaupun ada Flying Cloud yang untuk bolak-balik. Tapi mungkin yang dicari untuk sustain laning. Oh, tapi kartnya lihat tuh. Benar-benar memberikan efek zoning juga. Dan bahkan disinggungkan Amber. Jadi bawah rame banget. Mungkin serangan dari Navi ini akan kontesnya di EXP. Ya, bahkan udah ada arrow, udah ada tank yang connect ke arah Baloy. Mereka benar-benar kasih pressure kepada Gob supaya Gobsnya nggak bisa join di arah turtle nantinya. Udah mulai level 4 juga tadi ya dari Baloy. Gak akan ketinggalan. Di arah mid juga udah ada poke damage. Cuma turtle. Ini akan di start secara cepat. Ya, udah ada Andoryu di posisi yang aman untuk mendapatkan arah turtle. Semua main bakal coba untuk diamankan. Satu phantom execution gagal, tapi Ukir yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Oh, tanpa retribution loh. Ya cukup serem juga sih tadi. Karena ini dia bagaimana purple buff-nya langsung di Oh, ada retri. continue. Itu tujuannya. Dan sekarang lihat Baloy mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Tapi ada final stage. Andoryu dalam sedikit masalah. Masih ada terasa untuk mundur. Tapi Gob! Ada blazing duet dari Kenziski. Membuat satu malapetaka kepada CV. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Phantom Execution. Akhirnya CV gak selamat. Bahkan Cars masih mencoba cari-cari keunggulan yang lain. Sebenarnya mereka udah untung loh dari tim fight sebelumnya. Tapi ya terlalu di-expand ternyata Om, malah jadi rugi. Ya tapi kalau kita lihat dari talent prediction juga, wow, Navi. House Navi. Semua suara untuk Navi ternyata. Gila, full house untuk Navi. Ya, dari Gifam yang agak sedikit kehilangan kepercayaan nih berarti. Ya mungkin penurunan performa by ya kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya juga kan. Mhm. Tapi ya ngelihat dari map baru ini bisa jadi celah juga. Karena gue masih menunggu juga nih untuk aksi-aksi teman-teman Geek Fan. Ya apalagi dari Flying Cloud yang dari tadi juga kita jarang ngelihat kan ada yang naik awan gitu. Belum ya. Belum. Sebenarnya cooldownnya lumayan cepet kan Om? Cepat. Belum terlalu maksimal lah sebenarnya. Ya, untuk balik lane ini kayak darahnya tuh sekarang dikit bisa recall, bisa Nah. jalan lagi. Dan lihat pressure yang dibelikan oleh Navi, mereka menguasai rivernya. Mhm. Sangat sih. Dari Navi-nya, Apro-nya selalu ada di barisan depan juga. Dan ini yang berbahaya sekarang untuk Gobs. Karena kalau sampai dia ditinggal sendirian. Ada Konsil dan juga ada shortcut menuju pada Andoryu. Flicker ke arah depan dari Gobsnya. Ada vengeance coba dilakukan. Bahkan Panoses gak kena apa-apa. Gobs harus mundur. Phantom Execution Apro dalam sedikit masalah. Resistance drop untuk mundur. Tapi Cars sepertinya ketinggalan. Tapi di arah yang lain. Make it termakan di tangan Cars. Bahkan dia sampai di sana karena Baloy dia bakal coba untuk dihantam. Ada Panoses coba untuk ke-backup. Tapi Baloy akhirnya dilumat oleh anak-anak Navi. Terlalu kuat Cars tadi zoning dengan damage-nya juga. Tapi CV meninggalkan top lane tadi seberapa waktu Om. Tapi itu juga mungkin karena berkat dari shortcut yang tertinggal ya. Di belakang area Turtle Pit tadi. Yang membuat Blessing Duet tidak ada targetnya. Masuk Blessing Duet tapi ternyata tim fight-nya ada di area Turtle. Yang ke atas tadi. Itu dia, jadi terbilang rugi juga. Dari segi item tapi ada mid lane, ada poke damage lagi. Masih aman sih harusnya. Yap. Masih aman, Hunter Strike ternyata item pertama untuk Andoryu. Yap. Dan sejauh ini Abu agak sedikit kesulitan juga untuk bisa maju ke depan. Karena badannya. Paling ini badan yang tidak dimiliki untuk Aboy bisa ngedeliver damage-nya dengan enak. Sebenarnya kalau misalkan kayak chip-chip gini ya, kayaknya mendingan ambil mid mandiri gak sih Om? Yap. Kayak yang clear-clear doang di belakang gitu kan. Karena kalau yang Kimi agresif gini agak susah kalau nggak ditemenin. Betul harus bisa ada temennya ya. Sedangkan dengan DPS yang rendah sekarang ini untuk nge-kill Apro pun bakal butuh waktu juga. Sementara mapnya Balozi mau masuk kemanapun ini ada trap yang sudah dipersiapkan dan bakal nge-reveal kan. Ya, Ada di mana nanti Balozi? Itu loh. ketahuan lagi. Itu loh masalahnya untuk Baloy sebenarnya. Susah untuk kemana-mana. Tapi mungkin kita bakal lihat bagian pertikaian antara CV sama Kenzinski yang dari tadi kalau kita lihat belum ada yang nge-ganking ke arah tanah. Ya. Cuma sampai saat ini Mekits masih farming dengan lumayan well farm sih menurut gue. Masih ya. Ya, walaupun ada satu dat ya. Cuma ya dari Kenzie-nya juga belum tumbang. Sebenarnya kalau lihat dari gold memang 2000 gitu kan. Cuma dari core-core-nya Geek Fam harusnya masih oke dari gold dong. Masih lah 3.000 bahkan 4.000 mereka berani loh buat team fight. Dan PR-nya untuk akhirnya ini dia Flying Flying Cloud ya.
Flying Cloud. Lebih lebih cepat. Tuh langsung ada di mid, bisa juga join team fight, bisa setup duluan. Iya. Tapi ini kalau untuk landing jauh nih Om. Andoryu-nya udah mulai ikut tapi kok Oi, ketahuan sepertinya. pilih Kars. Ada Y-Walk dan Kars yang bakal coba untuk dituju. Ada shortcut yang dibuka, langsung fokus kepada Kars semuanya. Total Final Test semua masuk ke dalam tubuh dari Kars. Dan mereka pas banget Om, disuruh mundur dulu biar shortcutnya nggak ada yang ikut. Iya, itu sangat tepat sekali juga. Tapi ya mungkin dari Kars juga yang menjadi pengalihan ya tadi karena dia berusaha menjauh juga. Iya. Biar tidak ada backupan yang nge-backupin dia tadi. Turtle? Betul yang terakhir ada Final Slash. Wow. Dapat ke arah 3 player sekaligus. Lihat masih ada satu retribusi yang cukup baik tapi Kenziski dengan blessing duetnya. Dapatkan Karaukir bahkan si Vedal ancaman Troll yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak bisa dibendung kembali. 2 kill ditukar dengan Turtle. Sebenarnya kalau lihat dari gold langsung turun ya. 2000 gold langsung ketarik 600 gold Om. Ya lumayan banget ya. Dan Bali masih tertinggal juga di area depan. Dan sejauh ini untuk Navi-nya nih mereka masih melayani ternyata apa yang dikirimkan juga dengan Geek tadi. Hilang satu pemain mereka start duluan untuk Turtle-nya. Masih perfect Turtle untuk Navi memang. Meskipun ya goldnya agak tertarik tadi dengan point kill. Flying Ya. Cloud. Tapi sekali lagi sih kalau kita melihat mungkin ya waktu yang harus dikejar dari Navi sendiri adalah Cici yang dipergunakan sekarang. Karena ini menjadi debut Cici Goldman di MPL ID Season 16. Terakhir kali dipakai oleh cewek di Grand Final MPL ID Season 13. 2 season lalu. 2 gold ya ini, kita bicara soal gold. Dan waktu itu Onyx menang atas EVOS juga. 3 season lalu. 3 season. Iya udah lama banget. Tapi Cici Golden ya terbilang masuk gitu kan ya di konsepnya tuh ada dari Ada Cici Gold benar. Lane-nya. Cuman PR-nya lawan Cloud yang kalau jadi nanti agak sulit kan ya untuk hero-hero melee mungkin seperti Esmeralda, Cici, Kali. Ini bakal bisa dimakan dengan Cloud. Mungkin dengan Blade Armor baru Om, Blade Armor Vengeance. Oh ya, Blade Armor yang nambah plus 10 ya. Jadi 70 ke 80 buat physical defense. Jadi lumayan survive, tapi Kenzie udah sampai di item kedua nih. Mereka bermain dengan waktu Trinity dari Kenzie. Mampukah menyelamatkan Geek dari ketertinggalan gold yang sebenarnya angka segini tuh nggak banyak kok. Iya, masih bisa lah ya. Satu turret, satu team fight bisa dibalikin. Jadi bagian top kalau memang mau didapetin juga. Ini tidak sepertinya kan. Ada Falling Star Moon yang cuma untuk defense aja dan masih aman untuk outer turretnya. Ya, mereka harus ready follow up-nya. Karena kalau mereka terlambat akan kalah jalan pasti sama Baloy. Dia punya Y-Walk, dia punya shortcut juga. Dan gue suka sih ketika Baloy shortcut, pada mundur semua Om, Iya, biar iya. kagak kena portalnya di depan. Jadi gak ada yang masuk ya juga ya. Tapi ada satu episode Arrow yang connect ke arah Baloy. Gak bakal coba untuk di all in oleh teman-teman dari Navi. Malah pressure-nya bakal coba untuk rame di arah tengah. Gops, Kena Arrow. siapa Enggak sih, Gops masih terlalu tebal sih untuk bisa dihantam langsung. Terutama sama Kars. Ya, masih bisa lah ya. Buat main kiting juga. Karena ya sama-sama saling poke damage satu sama lain. Karena untuk damage besarnya ini bakal masuk dari Aboy. Tetap ada Arrow ya. Terus dimakan oleh Baloy. Seperti ada magnet, Blim. Jadi ya. Tapi kejar. Wow, elok. Bakal coba untuk all in dengan dari Falling Star Moon terhadap Baloyski. Mencoba untuk dipukul mundur. Sementara Aboy cukup dalam tekanan yang diberikan oleh Andoryu. Benar-benar dibikin low HP supaya Lordnya mereka bisa dapetin secara aman dan nyaman. Oh harus kontes sih Baloy dengan Oh, konsil. kena. Wah, tapi konsil dengan SP yang cukup sedikit. Cukup nekat apa yang dilakukan oleh Baloy, tapi itu sementara itu Gops yang benar-benar coba untuk dihantam. Ada Phantom Execution, ada Final Slash yang menuju ke arah Kars. Tapi ada shortcut ke arah belakang, Kenziski dengan Blessing Duet! Mendapatkan ke arah Andoryu, tapi Baloy menjadi pertukarannya. Ada flicker dari Afro untuk mundur, tapi Kars juga sama, masih ada flicker. Tersisa satu hit lagi tadi. Kenzie yang berhasil ngedorong 2 member bahkan tadi bukan hanya satu Ukir plus Andoryu. Bahkan dapat 1 kill. Ya, itu bagus banget tadi. Waktu dia masuk ke belakang juga dan Andoryu yang tumbang. Berarti perlawanan untuk di Lord akhirnya harus cancel juga bagi Navi. Meskipun ya, Baloy juga tumbang. Tapi sama-sama akan kembali lagi dengan cukup cepat melihat adanya Flying Cloud yang akan dipakai oleh Baloy juga. Waduh. Sama ya, Andoryu juga pakai itu di atas set. Kalau Baloy dia bisa instan malah kan bisa Y-Walk juga langsung. Bisa pindah dan temponya akan sedikit turun karena goldnya udah mulai sama. Dan lagi-lagi Farlen nih Om masalahnya. Iya. Main jauh ya, siapa yang mau jalanin juga masing-masing. Karena Geek mereka jauh lebih unggul, mereka punya chip, mereka bisa ganking secara dadakan. Dan untuk bisa, item Swift Trinity ini sudah diselesaikan. Tanpa item ini pun tadi, Kenzie udah bisa dapetin point kill. Apalagi kalau sudah punya 3 ya seperti ini. Itu masalah yang harus dipertimbangkan juga. Apalagi ngeliat stopper yang minim ya dari Navi. Mereka nggak bisa cancel Blazing Duet. Mereka hanya bisa pasrah untuk kabur mungkin. Tapi konsil Baloy. Mereka coba untuk kuasin rivernya. Tapi ngomong-ngomong soal lane jauh ya,
mereka punya dua loh dari Viva, mereka punya Magis, mereka punya Kenjiski juga. Dan untuk Lord yang bakal coba untuk dipegang, di reset begitu saja. Baloi udah terekspos. Pergerakan di depan mata anak-anak Navi. Take over kah? Karena Lordnya sekarang di reset lagi. Lord Dance akan terjadi. Adu poke damage dan adu strategi bakal kita lihat ya. Tapi ada Afro yang sudah standby, siap dengan Raging Sandstorm-nya. Tapi ada belakang, Shortcut udah dihadirkan. Benar-benar ngejar karena CV. Tapi Lord didapatkan oleh Andoryu. Raging Sandstorm coba untuk diantarkan. Final Set dan Afro dalam sedikit masalah, bahkan banyak masalah yang dihadapi. Tapi Kenjiski dan juga Baloi menjadi dua korban, bakal Aboy bakal terus dikejar. Kars mendapatkan double kill yang menuju ke arah triple kill karena Gom sebentar lagi akan dihabisi dan Bengkel menjadi penutup triple kill untuk Kars. Wipe out. Blade Armor Effect Kars. Bahkan dia hanya nempel saja tadi karena Kenzie. Satu basic attack dari Kenzie. Dia sendiri yang terluka. Wow, dan ya itu dia. Teamfight panjang yang berlangsung, nah decision juga dari Navi tadi yang melangsungkan adanya teamfight yang berakhir untuk kemenangan mereka dengan sebuah team wipe. Dan dua Flying Clouds. Pemain cepat tidak mungkin bisa sekarang untuk karena mereka hanya ada Kenzie dan juga Baloi. Mereka harus defense sekarang. Bahkan dengan high ground defense yang mengandalkan dari Aboy aja berarti. Harus paksa satu lane di clear. Gak boleh masuk 3 lane karena udah masuk di menit ke-12. Tidak ada lagi holy defense. Ya, mau nggak mau dari Geek Farm mereka harus coba untuk dapetin waktunya. Untuk Nancy, untuk Aboy. Tapi Aboy sedikit maju ke arah depan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Oke. Ya, tabrak. Coba untuk ada satu gangguan Baloyski. Coba untuk maju tapi dengan Raging Sandstorm. Baloyski gak selamat sama sekali. Walaupun sempat ada shortcut di Blazing Duet lagi dan lagi. Dari Kenjiski malah mengantarkan dirinya kepada kematian. Bahkan sekarang satu base turret di arah top yang bakal coba untuk didapatkan oleh Navi. Dua base turret hilang. Navi mereka yang memegang kendali saat ini 5.000 gold. Tapi ya mereka juga tahu saatnya untuk mundur. Masih ada nafas untuk Geek Fam. Ya masih ada nafas sih memang, tapi dari teamfight tadi kita bisa melihat betapa mungkin komitmen dari Geek yang masih gagal untuk mereka maksimalkan. Terlalu memaksakan juga dan berakibat ditabrakan langsung dibalikan dari kondisi tersebut juga. So let's see dari item build-nya. Satu item terakhir tersisa mungkin ya untuk Andoryu. Bisa defense kalau mau ada Immortal juga. Karena BOD, Endless, War X Hunter ini udah sangat sakit sekali. Itu cukup ya. Sangat-sangat cukup sekali juga untuk Hunters. Bahkan ya tadi dari Kars sendiri yang bisa memberikan efek zoning yang sangat dahsyat sebenarnya. Blade Armor, dua Blade Armor nih, Blazing Duet kena dua ini, wah. Makanya ada Vengeance juga lagi Om Cici. Iya. Kayaknya jangan Blazing Duet ketiga orang ini deh. Benar-benar harus targeting ke belakang. Karena Flicker juga by the way dari Kenzie-nya. Bisa lompat ke belakang. Wind of Nature memang udah. Tapi kayaknya nggak cukup juga untuk naikin darahnya Om. Iya, kayaknya tetap aja sih bakal ada di sana ya mungkin darahnya. Bullet speed-nya juga Apro, Immortal selesai dilempar dengan Monster Shocker. Masih bisa mundur memang. Tapi dari Geek-nya mereka sangat terkotakkan. Navi mereka berhasil memukul mundur pemain-pemain Geek. Konsil? Langsung dengan Flying Cloud dan juga Konsil. Flicker ke arah depan menuju ke arah Andoryu bersama dengan ada shortcut Blazing Duet. Andoryu gak selamat CV walaupun juga Vengeance tetap dan bisa bertahan dan Apro. Kehilangan Immortal dari tangan anak-anak Geek Farm itu sendiri. Aboy dengan double kill. Pados Slash coba untuk dihantarkan. Ukir masih bisa untuk menyelamatkan diri. Masih ada Kars. Dan ini ketinggalan mungkin akan ditempel. Dengan Stardust Dance. Coba untuk makan dengan tempel. Polystar Moon. Ada Purify digunakan. Semua fokus kepada Aboy. Kars. Satu momentum tersebut hilang sudah. Aboynya. Bahkan Gobs yang bakal coba untuk membuying time. Ini benar-benar menantikan untuk Kenjiski punya stack juga. Wow, tapi itu dia tabrakan yang sangat mematikan dari Geek Fam. Baloi dengan konsilnya tadi dengan Flying Cloud dan Flicker bahkan di terakhir Om. Ya, semua all in banget tadi, langsung menuju ke Andoryu juga. Oke lah, Andoryu memang bisa tumbang, tapi sekarang masalah baru mencuat untuk Geek Fam. Kars membayang-bayangi pemain lain yang ada di belakang untuk tidak bisa melakukan follow up. Lihat di sini, shortcut dibuka, semuanya masuk ke tengah. Blazing Duet juga langsung dibuka dengan BMI. Memang tumbang di sana. Tapi lihat bagaimana kondisi Karsnya, pegangin hero-hero lain yang ada di area belakang juga. Semua harus sibuk menghindari Kars. Ditempel kan, kayak dari Kenzie pun harus kabur akhirnya. Oh nggak mau ya. Sekarang landing atasnya bagus. Monster Shocker udah ngebuka visionnya. Tapi lihat Baloi maju lagi ke depan. Ini Immortal, dia siap dengan oleh shortcut. Langsung dihadirkan, Aboy juga join. Bahkan kali ini Kars mencoba untuk Lord ya bakal diambil oleh Magis begitu saja. Bersama dengan Blazing Duet yang dihantarkan oleh Kenjiski. Tapi Baloyski, Aboy, dua nggak selamat. Gom dalam sedikit masalah. Masih ada Vengeance tapi ternyata Kenjiski lah
yang menjadi target dari Navi. Maka dari Bankis pun juga gak selamat. Oh no. Menuju ke arah wipeout kedua kalinya diterima oleh Gigfam. Bahkan Lord seakan masih bisa untuk dihantam oleh Navi. Gak dikasih pulang. Dan Gomsnya gak dikasih pulang. One strike push. Navi mengamankan game pertama. 1-0. Itu dia bukan sekedar dari Andoryu, bukan sekedar dari Ukir, tapi Kars. Zoning yang dilakukan Kars tidak main-main. Gila sih Karsi. Yap. Esmeralda. Esmeralda yang tumbang satu kali cuman gara-gara shotgun. Iya. Dan dia kan memang misahin diri dari yang lain ya, biar yang